Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ini PKK. Ya, Pak. Jawi. BPD, KPMD, biasanya pembagian sama kader. Poskonya dulu ya. Ya. Ini bahasanya bisa Pak? Sama Dek. Lah kita benar benar dari depan. Iya. Mana kegiatan PPKM yang sudah dilakukan di desanya Bapak ini desa apa ya? Desa Belanda. Desa Belanda. Memang semenjak kaitannya dengan protokol PPKM Mikro. Setelah itu hari Minggu kita melaksanakan tugas sesuai dengan arahan dari Bapak Muspika, mungkin Pak Kapolsek, Pak Camat. Kita bergerak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan tugas yang dibebankan kepada Satgas PPKM Mikro, mengedepankan yang ada kaitannya kedisiplinan masyarakat yang ada kaitannya dengan protokol kesehatan. Di samping itu, sebelum melakukan tugas, tentunya kita briefing dulu Pak. Kita briefing, kita berikan arahan di tempat di depan ini. Setelah kita berikan arahan dari Satgas ini melakukan pekerjaannya, mensosialisasikan kepada warga masyarakat menuju ke lingkungan desa. Dikarenakan desa Belanda terdiri dari dua dukuhan. Yang pertama dukuhan Kerajaan, yang kedua dukuhan Medok. Itu terbagi menjadi 5 RT. 5 RT dalam naungan 2 RW. RW 1 meliputi RT 1 sampai RT 3, sedangkan RW 2 meliputi RT 4 dan RT 5. Kita masuk di desa ini jumlah RT-nya berapa? 5. Cuma 5. Ya, Berarti nggak banyak. nggak banyak. Kan? Ya. Kemudian ini zonanya apa? Zonanya hijau. 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 Berarti nggak ada masyarakat yang terpapar. Ya. Ya, jadi 5 RT itu clear semua ya. Nih. Kemudian diturunkan Pak Gubernur. Ya, kemudian turunannya lagi SE itu ada turunannya lagi Pak. Ya. Tapi PPKM Mikro ini dia mendasari ada 4 penugasan di situ. Ya. Itu ada pencegahan, ada penanganan, kemudian apa lagi? Ada pembinaan. Sama dukung. Nah itu aja sebenarnya Pak Kepala Desa. Jadi kita mengacu sama 4 struktur bidang tugas itu. Nah, jadi nggak usah meluas. Dari 4 struktur bidang tugas inilah yang Bapak harus bagi anggota Satgas. Di penanganan itu berarti domainnya siapa? Itu aja. Nah, jadi yang penting kita ngerti aja. Iya. Bahwa penanganan itu berarti bidang Kesehatan. Tugasnya apa? Bidang kesehatan. Berarti domainnya itu orang kesehatan. Kesehatan itu siapa? Bidang desa yang ada di desa bisa melaporkan ke puskesmas, Pak Dokter, kalau butuh bantuan lebih jauh. Memang selama ini kita selalu koordinasi dengan tim kesehatan yang ada di puskesmas. Intinya mencari info apabila ada warga masyarakat yang terkena COVID, otomatis kita bertindak dengan tenaga kesehatan itu. Ya. Itu Pak. Ya. Sudah benar itu. Nah, kemudian ada Satgas pembinaan. Ya. Pembinaan itu tugasnya apa? Memberikan arahan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan Relasi, protokol. ya. Jadi Kedisiplinan. ya, itu. Jadi pembinaan, itu sosialisasi, monitoring itu penanganan. Iya. Monitoring kalau ada yang misalnya terpapar di isolasi, ya, ini tugasnya penanganan. Pembinaan itu dia memberikan isolasi, sosialisasi, sosialisasi, imbauan. Kemudian
pencegahan. Pencegahan ini tugasnya untuk menyosialisasikan jangan sampai ada warga masyarakat yang terindikasi dengan penyakit yang terkapar juga. Oke, prakteknya itu contoh melakukan penyemprotan, Iya. kemudian pembagian masker, Iya. kemudian dibantu sama teman-teman TNI Polri. Iya. Kepala desa nggak bisa bekerja sendiri ya. Nah, ada teman-teman dari Babinsa, ada Babin, Mas, kemudian ada di sini katanya relawan kan? Iya, ada dari Dinas juga. Ya, sudah dibagi sesuai dengan 4 bidang tugasnya tadi. Iya. Jadi Pak Kepala Desa itu fokus sama 4 bidang tugas ini. Nah, sesuai dengan jobnya masing-masing, dia bekerja. Cuman untuk TNI Polri ini banyak masuk ini. Saya nggak tahu atau semuanya juga begitu kolaborasinya. Kalau dari Babin Kaptimas dengan Babinsa memang sering Pak koordinasi dengan desa. Iya. Apa yang menjadi penyampaian dari jajaran Polri, mungkin dari Dan Ramil itu selalu disampaikan ke desa, sehingga ada hubungan antara Babinsa dan Babin Kaptimas yang ada di desa. Ini penyemprotan sudah berapa kali dilakukan? Ini sebelum ada Halaman ini PPK kegiatan- Mikro, saya nggak ngomong sebelum PPK Mikro, kita ngomong PPK Mikro sekarang. Dua kali. 2 kali. Dikarenakan kita pelaksananya 2 minggu sekali, Pak. Ya, 2 minggu sekali. Ya. Nah, kemudian masker, bagi-bagi masker. Masker semenjak kita membentuk yang ada katanya dan PPKM Mikro ini, kita sudah membeli 7 itu, Pak. 7. Sampaikan kepada warga masyarakat baik yang pengguna jalan, artinya bukan warga masyarakat Tulandak atau warga masyarakat Tulandak yang tidak memakai masker, kita kasih. Kerjasama itu di tempat-tempat kerumunan, artinya di warung-warung, biasanya kan ada yang makan-makan, itu kita kasih, Pak. Oke, dari semua yang Bapak sampaikan itu ada datanya. Itu semenjak tanggal 14, Pak. Fotonya lah dapat dulu nggak apa-apa. Dapat sih Mas, jajal fotonya Mas. Dibuat untuk ditempel di Dinding harusnya cabang penawaran. panel data ini Oh, iya. harusnya dimasukkan ke dalam kolom-kolomnya ini. Ya. Jadi kalau kolom-kolomnya ini kosong, nggak usah dibuat. Ya. Kalau dibuat seperti ini, berarti harus diisi. Iya Pak ya? Ya. Nah, ini itu menandakan posko. Posko itu seperti itu. Ya. Gitu. Nah, karena kalau dia dibuat seperti ini terus nggak diisi, Percuma. berarti ngapain dibuat seperti ini banyak-banyak tapi nggak diisi. Jadi ini harus diisi. Kalau kita buat Ya, kolomnya ya. seperti ini harus diisi. Secara umum sudah cukup lah, ya. Cukup. Namanya kalau ada kurang-kurang itu kita perbaiki, kita evaluasi lagi. Untuk saat ini Pak Kepala Desa di sini baguslah dipertahankan zona hijau. Dengan adanya Satgas ini, saya minta teman-teman dari Polsek ya, Babin Kaptimas mana? Ya. Mas, oke, Pak Suroto ya. Nah, dibantu sama Babinsa ya. Gitu. Ini Babinsa yang tadi di sana juga. Ada. Beda ya? Siap. Berarti kan satu desa satu ini Siap. ya? Bantu Pak Kepala Desa, karena Pak Kepala Desa itu nggak bisa kalau tidak dibuka sama kita. Apalagi khususnya kegiatan-kegiatan pencegahan. Kalau yang lain mungkin kayak penanganan, kita menjaga saja. Tapi kalau pencegahan sama sosialisasi, nah ini domainnya TNI Polri harus dukung Pak Kepala Desa. Ya, siap. Nah, ada masker Pak Kapolsek, ya, kasih, ya tuh masker, kasih. Bagi-bagi masker ini sasarannya begini Pak Kepala Desa. Ya. Kita mau masyarakat itu, saya kayaknya telanjang ini kalau nggak pakai. Nah, saya ada dapat kata-kata ini bagus juga, ada di Polsek Desa di Rembang. Di rumah kota itu desa apa kemarin? Pasar Bagi.
Bukan. Yang kemarin Kumendung. Jadi ibu-ibu dawes itu di sana, satu orang ibu-ibu dawes itu ngawasi 10 rumah. Gitu Pak. Itu ibu-ibu dawesnya. Satu orang mengawasi 10 rumah. Ini bisa kita ambil untuk jadi contoh juga inovasi-inovasi ini. Kemudian kalau ada yang tidak tertib, ibu-ibunya itu cerewet. Nah, cerewet. Jadi ibu-ibu itu dawes-dawes itu yang dikedepankan. Dia cerewet. Akhirnya kan perempuan lagi. Kadangnya perempuan. Nah, cerewet itu begini Pak. Pak Kapolsek, Pak Kapolres, gimana Bu? Kami di sini mencanangkan bahwa kalau kita tidak pakai masker keluar dari rumah, sama dengan kita tidak berbusana. Nah itu jadi dia canangkan itu, sosialisasinya menyampaikan itu. Bapak Ibu atau siapa saja yang keluar dari rumah tidak menggunakan masker sama dengan Anda keluar tidak berbusana. Nah, jadi untuk apa? Memancing ini ya mereka punya inovasi Bapak Ibu sendiri. Jadi itulah harapannya kita Pak. Iya. Nah, kita bagaimana masyarakat ini dia punya kesadaran untuk taat terhadap protokol kesehatan untuk dirinya dan untuk orang lain. Memang tidak mudah, tapi kita harus tidak boleh menyerah, ya kan? Tidak boleh menyerah. Dan saya rasa pasti ada dampaknya. Kecil apapun yang kita lakukan itu pasti ada dampaknya daripada kita tidak melakukan sama. Itu yang harus teman-teman pegang prinsip-prinsip seperti itu agar kita biasa mungkin dibantu Pak Kepala Desa juga. Pak Ibu-ibu itu kan cerewet, jadi bagus. Iya Pak Dokter, bagus untuk apa? Menegur orang itu ibu-ibu. Untuk ya. Mungkin masukan-masukan dari saya Pak Kepala Desa ya. Terima kasih ya, saya dengar ada ruang isolasi, kemudian ini tadi yang saya informasikan, sehingga Pak Kepala Desa kalau ada mungkin kunjungan, mau melihat, kita tidak perlu banyak menjelaskan, tapi dengan kita tampilkan ini sudah ada gambaran bersama, oh ini kegiatannya yang sudah dilakukan oleh desa ini. Jadi banyak juga penjelasan sedikit saja ya. Masuk ini Pak. Untuk penyemprotan ini di tempat-tempat umum atau di tempat orang berkumpul di masjid, kemudian di mana lagi balai desa, madrasah. Nah, silakan di tempat yang orang sering berkumpul. Jangan di posko terus nongkrongnya. Saya suka lihat di posko terus nongkrongnya. Keliling ya. Posko perlu disemprot karena orang di sini setiap hari beraktivitas. Oke, kata-kata saya. Ya, terima kasih ibu-ibu ya. Teman dari Koramil ya, dari Polmas ya untuk upaya-upayanya. Jangan pernah berhenti karena ini tugas untuk masyarakat ya. Terus tidak ada apa-apa yang kita harapkan di sini. Jadi tugas ikhlas. Moga-moga ini jadi berkah buat apa amal kita. Jadi kalau di apa itu amal bukan di dunia loh, akhirat. Ya Kak Kepala Desa, mungkin kita nggak usah apa, saya mohon maaf, saya mungkin nggak usah kasih pengalaman ya. Ya, pertama di sini aja Pak, cukup di sini aja ya. Iya Pak. Soalnya saya mau ada report jam 11. Pak Kapolres report kalau kita nggak ada, baru saya. Ini mau ke lagi. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, mungkin saya nggak bisa duduk. Ya, saya terima kasih teman-teman di sini sudah mampu semuanya ini Pak Camat ya, Pak Dokter juga sudah di sini. Terima kasih. Tolong dipertahankan. Pak Camat sama Pak Kapolsek harus sering ya kasih